Jadi dependennya atau responnya atau parametrikanya lebih dari satu. Ada C-nya, berarti ada covariat. Covariat boleh satu atau lebih. Nah sekarang kalau di Mankopa juga sama, bisa lebih dari satu faktor, bisa satu faktor. Nah kemarin mungkin saya kurang membahas tentang hipotesis Bapak Ibu. Kalau di ANOVA, hipotesisnya itu sekali kalau faktornya satu. Misalnya faktornya model, berarti hipotesisnya cukup satu saja. Misalnya tidak terdapat pengaruh model terhadap hasil belajar. Atau kalimat yang lain boleh, perbedaan model pembelajaran tidak berdampak terhadap hasil belajar. Kan cuma satu saja. Kalau H1-nya kan lawannya perbedaan model pembelajaran berdampak pada hasil belajar. Itu kalau ANOVA satu faktor. Kalau ANOVA dua faktor ya berarti hipotesisnya dua kali Bapak Ibu. Berarti hipotesisnya apa kalau dua faktor nih? Berarti pertama misalnya faktor motivasi dan faktor model pembelajaran. Berarti yang pertama tidak terdapat kalimatnya macam-macam ya, atau tidak terdapat pengaruh model terhadap hasil belajar, tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Tapi kalau menggunakan kalimat yang lain boleh, perbedaan motivasi tidak berdampak terhadap hasil belajar, perbedaan model pembelajaran tidak berdampak pada hasil belajar. Jadi dua ya, karena ada dua faktor. Nah kalau ANKOVA, makanya di buku itu kan ada C-nya juga ada beberapa itu dibuatnya hipotesis. Sebenarnya tujuan utama kita enggak itu, makanya di tipe 1 kemarin kan ada SS tipe 1, tipe 3. Kalau tipe 1 itu enggak usah gitu ya. Jadi kalau tipe 3 ya di SPL kan tipe 3. Jadi boleh. Jadi selain ANOVA tadi ada C-nya, makanya bertambah. Kalau ANOVA kan kalau satu faktor satu hipotesis. Kalau dua faktor dua hipotesis. Kalau ANKOVA kalau satu faktor, nah kalau satu faktor maka dia dua hipotesis, satu untuk X-nya atau variabel bebas, satu untuk kovariat. Satu untuk kovariat kalau kovariatnya satu. Kalau kovariatnya dua kan nambah lagi. Sekarang saya berbicara satu-satu dulu. Kalau faktornya satu, berarti di ANKOVA satu hipotesis untuk faktor, satu hipotesis untuk kovariat. Ada tambahan satu untuk hipotesis simultan. Makanya di buku itu ada yang ditulis tidak terdapat pengaruh model, misalnya itu X-nya ya, kalau kovarian IQ tidak terdapat pengaruh model dan IQ bersama-sama. Kita lihat di corrective model kayak kemarin terhadap misalnya Y-nya gitu ya, terhadap hasil belajar. Nah kalau MANOVA karena tidak ada kovariat, berarti hipotesisnya sama kayak di ANOVA satu, tapi dipecah jadi dua. Satu untuk Y1, satu untuk Y2. Ini Y Bapak Ibu bukan X ya, kalau multivariat. Misalnya begini nih kalau di MANOVA. Misalnya model pembelajaran ingin dilihat berpengaruh tidak terhadap hasil belajar dan kecepatan berhitung misalnya. Nah berarti kan ada dua Y-nya, hasil dan kecepatan berhitung. Tapi X faktornya satu. Apakah model pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar? Apakah model pembelajaran berpengaruh terhadap kecepatan berhitung? Manfaatnya tidak ada C. Jadi kalau saya buat X-nya, model pembelajaran tidak berpengaruh terhadap itu satu. Yang kedua, model pembelajaran tidak berpengaruh terhadap kecepatan berhitung. Sudah cukup itu. Nah, nggak ada simultan karena X-nya kan satu. Kecuali MANKOVA ada kovariat. Kalau ada kovariat berarti M-nya lebih dari satu, kovariatnya ada, boleh lebih, boleh satu, boleh lebih. Jadi nanti ada simultan. Yang simultan tuh ANKOVA dan MANKOVA. Oke, saya balik ke sebentar Bapak Ibu ya. Jadi itu inti. Ada yang mau ditanyakan intinya untuk secara ininya aja dulu. Nah baru kita lihat kemarin ada yang belum ya, yang uji terakhir.
lagi mulai dari, nah di sini ya. Oke, saya mulai dari yang ini. Terlihat? Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat belum nih? Sudah Bu. Sudah ya? Ya. Oke, kalau belum saya ulang lagi. Terlihat ya? Sudah. Nah ini untuk data yang kemarin Bapak Ibu. Belum Manova ya? Maaf, belum Mankova ya? Masih di Ankova. Karena kemarin saya ketinggalan menjelaskan untuk yang uji lanjut. Kemarin tuh saya fokus untuk hipotesis saja. Oke, coba kita lihat. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan bahwa IQ itu kovariat, lalu dosen ini sebagai faktor atau variabel bebas, berarti ini disebut Ankova satu faktor, karena faktornya hanya dosen. Sedangkan Y-nya itu nilai mahasiswa. Makanya dia bukan Mankova, karena yang dilihat hanya nilai satu mata kuliah. Nah, kemudian ini kemarin sudah ya, JLM, Uniparit. Nah, tapi di sini kemarin kita lupa ya, di sini klik option, ini yang ketinggalan. Nanti kalau sudah klik option, yang dosen di sini faktornya masukkan ke display min, lalu ini centang. Kemarin saya lupa centang. Compare main effects-nya. Ini yang uji lanjut di sini. Nah, biasanya saya pakai Bonferroni. Banyak pilihan sebenarnya, tapi Bonferroni ini standar dan dia galatnya tidak terlalu besar. Lalu klik estimate for effect size, kayak di kayak di kemarin itu apa? Kan ANOVA, MANOVA, ANKOVA, MANKOVA. Nah, ini kemarin sama ukurannya, yang efek seberapa besar efeknya itu ya. Lalu diklik. Nah, ini kita lihat, kemarin kan sudah, tapi kemarin kok hilang sih? Kelihatan Bapak Ibu? Masih kelihatan ya? Kelihatan Bu. Oh, kelihatan ya? Oh, Ya. saya aja nih kayaknya, sebentar. Kenapa dia kabur? Nah, ini waktu kemarin itu saya tidak menampilkan partial eta square-nya, yang ini. Ini yang tidak saya tampilkan. Nah, ini tujuannya untuk melihat apa Bapak Ibu? Kita lihat, misalnya begini. Di IQ itu kan kovariat. Ini anggaplah sama ya, ini tipe SS1, ini tipe SS3. Maksudnya kita lihat hasilnya secara umum. Kalau misalnya di dosen, ini dosen, bahwa dosen yang mengajar itu berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian mahasiswa. Karena ini signifikansinya di bawah alfa. Ini loh, kurang dari 0,024. Nah, kalau ditanya seberapa besar pengaruhnya, ini 0,209. Tapi IQ itu pengaruhnya kan lebih besar, 0,6. Jadi kovariatnya justru berpengaruh lebih besar. Kalau intercept tidak usah diartikan, karena intercept itu adalah konstanta. Kalau di regresi, konstanta itu adalah hasil ketika X-nya tidak ada atau diabaikan. Jadi di sini maksudnya intercept itu ketika IQ dikontrol, dosen juga dikontrol. Artinya tidak boleh dibilang tidak melihat IQ dan tidak melihat dosen, maka perubahan hasil nilai siswa sebesar ini. Gitu loh, 0,996. Kan nggak mungkin tanpa IQ, tanpa dosen. Maksudnya susah ini diinterpretasikan, nggak usah, ini nggak penting. Nanti kelihatan, Bapak Ibu lihat di regresi, tahu arti intercept. Susah diartikan kalau kasusnya nanti kasus khusus yang tidak bermakna. Nah, kalau corrective model itu secara simultan. Secara simultan ternyata signifikansinya di bawah alfa. Berarti IQ dan dosen itu mempengaruhi hasil akhir mahasiswa itu sebesar 0,638. Artinya pengaruhnya sebesar ini. Di sini kita lihat pengaruh simultan lebih tinggi dari pengaruh sendiri-sendiri. Kalau SS tipe 3 dia berbeda di sini. Kalau ininya sama 0,209, ininya sama. Hanya berbeda di IQ ya. Ini intercept
mana tadi? Nah ini yang IQ ya, karena dia rumusnya memang berbeda, tapi caranya sama. Ini yang tidak ditampilkan. Nah tapi sebaiknya Bapak Ibu, kalau mau lebih, kalau saya lebih ke SS tipe 3. Kenapa? Kalau di SS tipe 1 itu secara teori kita sudah yakin bahwa IQ ini berkorelasi dengan dengan nilai akhir mahasiswa. Kenapa kita yakin? Kita mungkin sudah lihat plotnya, nggak diuji sih, lihat dari plotnya, lihat secara teoritis, kita yakin sudah, jadi nggak perlu diuji SS tipe 1. Tapi kalau di SS tipe 3, makanya dia ada 2. Selain melihat pengaruh dosen, kopariatnya juga dilihat. Dan kita belum mengasumsikan, kita tidak terlalu yakin bahwa IQ ini berkorelasi dengan nilai akhir mahasiswa, walaupun secara teori mendukung. Kenapa tidak yakin? Jangan-jangan kebetulan nih data saya kan gitu, bisa saja kan kalau diambil secara populasi. Jadi kalau mau lebih bagusnya sih SS tipe 3 kalau saya. Makanya di SPSS kan tipe 3 semua, nggak dirubah, nggak masalah. Tapi ini untuk pembelajaran aja, Bang. Jadi kita kalau sudah yakin cukup pakai tipe SS 1. Ini yang kemarin yang ketinggalan. Nah, kemudian hasil uji lanjut Van Veroninya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di signifikansi yang di bawah alfa hanya baris yang ini sama yang kedua. Yang ketiga tidak. Yang ketiga di bawah alfa. Sehingga kita mengatakan bahwa hasil ujian akhir mahasiswa berbeda untuk dosen 1 dan dosen 2. Ini juga sama, dosen 2 dan dosen 1. Tapi kalau dosen 3 dan dosen 1 itu 0,1, berarti kan ini tidak signifikan. Atau dosen 2 dengan dosen 3, nah ini nggak bisa ya, 1 dia pas malah ya. Ini kalau dilihat dari uji lanjut. Jadi kalau dilihat tadi, saya cek kembali Bapak Ibu, ternyata dosennya berpengaruh karena alfanya kan 0,024. Ini juga sama. Artinya secara kesimpulan kita bisa mengatakan perbedaan dosen berdampak kepada nilai akhir mahasiswa. IQ juga sama, tapi itu tidak jadi fokus. Nah, dosen yang mana yang berbeda? Dosen 1 dan dosen 2, atau dosen 2 dan dosen 1. Kira-kira itu yang ketinggalan kemarin. Nah, ini kalau makna korektif tadi untuk pengaruh simultan. Jadi pengaruh IQ dan juga perbedaan dosen sama ya, pengaruh simultan. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini yang ketinggalan kemarin. Ini hari ini kita lanjutkan ke Markova. Karena sudah diberikan secara filosofi, secara teoritis dia berbeda. Jadi kita ingat ada huruf M, ada huruf C. Berarti M di sini lebih dari satu variabel dependen, atau di istilah Markova disebut variabel respon. Kemudian C-nya ada kovariat. Jadi itu bedanya. Jadi ada satu faktor, ada dua faktor. Kalau satu faktor misalnya begini, saya ingin melihat perbedaan rata-rata nilai kalkulus dan statistik dari berbagai kelompok mahasiswa dengan pemberian model belajar yang berbeda. Artinya apa? Ini sebagai perlakuan. Jadi ada misalnya 3 kelompok, kan minimal 3 ya, kalau UJT kan 2. Misalnya ada 3 kelas atau 3 kelompok, di mana kelas A diberikan model pembelajaran tipe 1 misalnya, tipe 2 untuk kelas B, tipe 3 untuk kelas C. Tapi saya ingin melihat 2 respon, bukan 1 kayak tadi. Jadi responnya, kalau tadi kan hanya nilai akhir, mata kuliahnya cuma 1. Kalau ini nilai kalkulus dan statistik. Jadi ada 2, makanya M-nya muncul. Jadi saya ingin melihat apakah model pembelajaran ini ngefek ke nilai kalkulus, apakah model pembelajaran ini berdampak ke nilai statistik. Jadi ada 2 Markovanya. Itu baru Markova. Nah, kalau C-nya ini yang ini IQ. Apakah IQ juga akan berdampak terhadap nilai kalkulus? Apakah IQ juga berdampak terhadap statistik? Nah, kira-kira begitu. Jadi sama ya. Kenapa 1 faktor? Karena cuma model. Nah, kalau yang 2 faktor misalnya begini, menguji pengaruh model pembelajaran dan waktu belajar. Nah,
Berarti dia faktornya ada 2. Model pembelajaran ada 3 model, misalnya waktu pembelajaran misalnya kelas A pagi, kelas B siang, kelas C sore. Nah, belajarnya berbeda-beda, makanya faktornya ada 2, maka disebut Mankopa 2 faktor. Tetapi M-nya tetap nilai kalkulus dan statistik, covariatnya tetap IQ. Boleh nggak lebih dari 1? Boleh, lebih luas lagi ya kan. Ini saya ambil 1 aja dulu. Nah, ini misalnya saya punya data, katakanlah saya ingin melihat tadi ya pengaruh model. Jadi ada 3 kelas yang diberikan model berbeda terhadap nilai kalkulus dan statistik, di mana saya melihat data mengontrol nilai IQ. IQ-nya itu dianggap covariat. Dan lanjut. Nah, kalau dengan SPSS, kalau kemarin JLM univariate, hari ini kita ganti JLM analyze JLM multivariate. Nanti muncul seperti ini. Nanti yang dimasukkan ke dependen ini ada 2, kan multivariate. Ada nilai kalkulus, ada nilai statistik, kan dependennya ada 2. Lalu fix faktor itu masukkan yang tadi model pembelajaran, covariat masukkan IQ. Nah, jangan langsung klik OK, nanti klik di dia ini berbeda. Ada SPSS yang ininya langsung bisa diposok. Kalau yang punya saya adanya di option sama, tapi ininya mati, nggak bisa dibuka. Maksud saya beda tipe SPSS ya. Saya udah beberapa kali coba yang SPSS baru, bisa ini punya mahasiswa saya bisa. Jadi klik option, tergantung Bapak Ibu SPSS-nya. Nanti klik option, nah muncul. Jadi ini kayak tadi di model, masukkan sini. Ini compare main effect sama tadi ya. Kalau mau coba yang selain Banvaroni boleh, hasilnya biasanya nggak jauh berbeda. Angkanya beda tapi maknanya sama. Nah, saya udah terbiasa pakai Banvaroni. Lalu di sini klik escape of effect. Nah, kalau mau lengkap bisa juga klik observer. Cuman untuk pendugaan kita klik yang estimate. Apa bedanya? Kalau di observer Bapak Ibu, kekuatan amatan gitu loh. Artinya mungkin kalau amatan kita misalnya 30 sampel atau ya per kelompok ya, atau katakanlah di bawah normalnya, biasanya ini semakin kecil power observing. Nah, biasanya dia kalau kecil berarti kita harus menambah sampel ya, itu sebenarnya. Nah, nanti klik continue. Nah, ini kira-kira hasilnya Bapak Ibu. Nah, berbeda dengan tadi, kalau di Ankopa tidak muncul ini. Ada ini seperti yang pernah saya jelaskan waktu di Manopa Bapak Ibu, tapi tanpa covariat. Jadi ada di SPSS itu ada 4 metode viral with. Biasanya saya pakai yang ini. Kalau hoteling ini biasanya kalau dia levelnya 2 kategori atau 2 kelas. Ini UJT bisa juga muncul. Tapi kalau mau melihat analisis nggak usah semua dilihat, nanti pusing Bapak Ibu. Kita cukup melihat dari partial eta square-nya aja sebenarnya. Kalau ini kan kebetulan hasilnya sama ya. Untuk intercept dia di bawah alfa semua nih, di bawah alfa. Untuk model di bawah alfa semua. Untuk IQ di bawah alfa semua. Artinya apa? Secara keseluruhan bahwa model pembelajaran itu mau menggunakan metode apa saja, 4 ini kan 4 nih, Hilal, Will, Hotel, itu semuanya signifikan. Jadi udah kita katakan aja bahwa model pembelajaran itu yang berbeda tadi berdampak terhadap hasil kalkulus maupun statistik kan secara umum. Tapi kalau mau lihat satu-satu yang sebelah kanan ini, nah kalau kita lihat untuk model untuk kalkulus nih, nah ini kan secara bersama-sama model berpengaruh terhadap dua-duanya, kalkulus maupun statistik. Tapi kalau secara parsial sendiri-sendiri, ternyata Bapak Ibu untuk model dia signifikansinya betul di bawah alfa untuk kalkulus maksud saya. Tapi untuk statistik 0,307. Artinya bahwa model pembelajaran, perbedaan model pembelajaran tadi berdampak signifikan hanya terhadap nilai mata kuliah kalkulus. Kenapa tidak statistik? Nah, cari secara teoritis. Mungkin kalau mata kuliah statistik itu kan biasanya berupa project ya. Project itu artinya
mengolah sendiri, menemukan sendiri. Artinya banyak ke praktek, berbeda dengan teoritis. Mungkin model teoritis yang diterapkan kan bisa jadi. Artinya jangan pusing, satu dia signifikan, satu tidak. Karena hipotesisnya kan nggak dicampur, Bro. Hipotesis pertama begini bunyinya, perbedaan model pembelajaran tidak berdampak kepada nilai mata kuliah kalkulus. Nanti hipotesis kedua, perbedaan model pembelajaran tidak berdampak terhadap nilai mata kuliah statistik. Itu kan baru H0-nya ya. Nanti H1-nya menyesuaikan. Misalnya kalau H1, perbedaan model pembelajaran berdampak terhadap nilai kalkulus. Perbedaan model pembelajaran berdampak terhadap nilai statistik. Jadi yang signifikan hanya yang kalkulus Bapak Ibu. Nah, tapi untuk IQ, karena ini kan nggak jadi fokus kita, tapi tetap kita tulis. Artinya bahwa IQ itu juga berdampak terhadap hasil nilai kalkulus maupun statistik. Kenapa? Karena signifikansinya semua di bawah alfa. Gitu. IQ-nya kan cuma satu kovarian. Kalau dia kovariannya lebih dari satu, nanti muncul lagi di bawah IQ itu apa misalnya. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, tadi kan sudah dibicarakan, secara keseluruhan model pembelajaran itu ini signifikan semua Bapak Ibu. Artinya dia berpengaruh terhadap nilai mata kuliah yang diteliti, baik kalkulus maupun statistik. Itu secara keseluruhan, tapi secara sendiri-sendiri statistik tidak berpengaruh. Nah, sekarang bisa lihat dari hasil, nih Bapak Ibu bisa lihat dari R-square-nya ini. Ini R-square artinya apa R-square di sini? Artinya bahwa secara bersama-sama ini 0 ini ada titik ya, 0,638. Artinya apa? 63,8% model pembelajaran itu berdampak terhadap nilai mata kuliah kalkulus secara umum. Tapi untuk yang statistik itu kan dia lebih kecil ya, 58,5% berpengaruh terhadap ini. Nah, berbeda dengan partial eta square. Kalau partial eta square itu Tadi ada koefisiennya. sama Mas David barangnya. Kalau ini kan tadi persentase ada yang kontribusi. dari Padang tadi mana? Kalau ini koefisiennya. Saya suruh ngubungi Mbak Dian. 0,209, kalau ini 0,0. Apa masih di luar? Memang lebih besar efek size Nggak ada orang? ke Ada cewek di luar tadi. Nah, ini kalau uji lanjut, kalau kita lihat nggak semuanya signifikan. Ini signifikan berarti model DL dengan PBL. Ini model PBL dengan DL. Cari aja yang nilainya di bawah alfa. Ini kan 0,4, nggak bisa. IJBL tuh nggak ngaruh. IJBL ini dan sebagainya. Oke, itu untuk manpower right. Ini tadi sudah. Ada yang mau ditanyakan? Boleh didiskusikan. Saya mau lanjut ke regresi. Tadi kemarin kan biar regresinya masuk dulu. Gimana? Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Monggo. Ayo. Belum Bu, lagi Oh, nyimak. belum? Oh ya wes. Saya lanjut ke regresi ya. Ya, Ya. Tapi mungkin gimana nih Pak Andi? Kan saya bilang sekali lagi. Bisa besok atau sudah lebaran Pak Andi? Nggak mungkin sekali selesai gitu, sekali lagi. boleh besok jadi juga ya Besok Bapak Ibu aja. ya. Besok jam Gimana? 9 lagi ya. Ya. Ya, bisa Bu. Oke, ini banyak masalahnya. Oke, ini juga saya belum buat. Besok bisa nggak? Bisa ya? Ya oke. Baik, saya langsung share dulu. Ini materi regresi. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum ya? Belum. Untuk. Nah ini apa nih? Iya, belum terlihat ya, bentar. Kakak jangan gimana? Tadi ada bukan aku. Oh, bilang sama itu. Adek tidur soalnya, adek tidak enak badan. Tutup pintunya nak. Oke, kok nggak muncul ya? Sebentar.
Ini laptopnya ini. Oh iya ini. Belum muncul. Ya, oke. Oke, jadi kita ke analisis regresi. Mungkin biar tidak lupa materi yang dulu-dulu, mungkin saya rangkum ya Bapak Ibu ya, bahwa di statistik itu tujuan kita itu sebenarnya melihat pola. Secara umum apapun itu analisis, baik itu ANCOPA, MANOPA, UGT, korelasi, semua yang kita lakukan sebenarnya mengacu kepada pola. Jadi kita pengen lihat pola populasi dengan melihat pola sampel. Apakah betul? Pak rektor tadi Kak? Ya Bu? Pak rektor tadi? Halo? Itu ada suara-suara. Oke, baik. Jadi saya langsung saja Bapak Ibu. Kalau di regresi atau di korelasi itu biasanya kita ingin melihat pengaruh atau efek atau hubungan gitu ya. Korelasinya juga masuk. Tapi kalau di treatment kayak ANCOPA, UGT, MANOPA dan sebagainya, itu sebenarnya bukan melihat pengaruh, tapi melihat efek perbedaan perlakuan. Di sini pengaruh maksudnya begini, kita tidak ada treatment, tetapi yang ada itu adalah kajian teoritis apakah itu berkaitan dengan variabel tertentu. Kalau dia berkaitan, mau diapain? Sehingga kita bisa menduga suatu variabel baru atau variabel respon melalui yang diketahui X. Jadi kira-kira gini loh, kalau orang-orang yang di Badan Meteorologi itu yang di BMG ya, BMKG ya apa sih namanya, itu dia pakai konsep regresi, bukan pakai konsep ANOPA, ANCOPA, MANOPA dan sebagainya. Kenapa? Karena dia mau lihat pola. Misalnya begini Bapak Ibu, saya punya data gempa dari tahun 2020, 21 sampai 2025, 24 kemarin. Nah, pola-pola itu akan dibuat secara general. Kalau ini polanya, kira-kira tahun 2026 terjadi gempa nggak? Jadi dia larinya ke peramalan. Jadi meramal. Tapi kalau kita ANCOPA kan kita nggak meramal. Tapi kita justru ingin memilih yang mana faktor level yang menghasilkan keuntungan. Misalnya kayak tadi, misalnya ada semacam model pembelajaran. Itu kan nanti model yang mana yang menghasilkan nilai yang terbaik. Nah, kita bisa praktekkan. Bukan meramal gitu ya. Kita nggak bisa meramal kalau model pembelajaran yang diterapkan PJBL kira-kira hasil ujian akhir berapa ya, nggak bisa. Nah, kalau di regresi bisa Bapak Ibu. Jadi kita ingin melihat pola X, bagaimana kira-kira kaitannya dengan Y, lalu ketika X saya tahu, maka saya bisa duga Y dengan mendekati X yang sudah diketahui. Nah zaman dulu tahun 86, ini si Galton ya, saya bilangnya si Galton, itu punya tulisannya itu melihat atau meneliti kecenderungan tinggi badan anak dengan ayah. Kenapa disebut regres? Ternyata anak yang ayahnya tinggi, anaknya justru cenderung pendek, mundur ya. Terbalik, regres itu kan mundur. Ayahnya yang tingginya lebih tinggi dari, misalnya ada dua nih, ada 180, 187, kan tinggi ayah yang 187. Ternyata anak yang ayahnya 187 itu lebih pendek dari anak yang ayahnya 180 misalnya. Jadi dia mundur. Oleh karena itu asal mulanya ini kita bisa meramal kira-kira sekian variabel X maka sekian variabel Y, sehingga banyak diterapkan di nggak hanya di matematik. Jadi ini keperamalan, jadi intinya keperamalan. Sekarang kan banyak tuh bisa di semua jurusan. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat pola ya, pola dari suatu data itu ada yang begini polanya. Ini yang atas pola Bapak Ibu. Kalau yang bawah itu bukan pola, tapi sudah masuk ke statistik. Artinya kita duga apabila kita punya pola begini, saya punya data, katakanlah ada 7 buah data, ini bulat-bulat ini data nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah data ini kalau saya plotkan di koordinat Cartesius, dia begini. Nah ini kan suatu pola, artinya berarti pola ini cenderung lurus gitu. Karena dia cenderung lurus, makanya kita katakan ini linear.
Makanya kalau kita dekati dengan yang sebelah kiri itu non linear. Kenapa? Karena dia pas, titik-titiknya kita langsung lewati. Tapi memang pas. Nah, ini yang saya bilang dulu. Ini pas, Bu. Datanya ini kalau diduga pas, sangat pas. Kenapa? Karena dia melewati. Tetapi polanya ini nggak sesuai dengan sampel. Kenapa nggak sesuai? Sampel ini kan cenderung naik lurus. Kalau ini kan naik turun, naik turun, naik turun. Ini naik turun. Sehingga ini non linear. Nah, tapi kalau kita duga dengan linear, dia cenderung pas. Tapi titik garis yang ini nggak pas nggak kena. Ibaratnya garis yang ini katakanlah sampel. Maaf, titik-titik ini sampel. Maaf, ini titik-titik ini sampel. Garis ini kita duga. Berarti sampelnya mau ribuan nanti akan begini terus. Terus ya, memang sih mendekati, tetapi kelemahannya dia tidak pas di titik. Oleh karena inilah yang ingin kita amati Bapak Ibu. Kalau di buku yang di S3 itu cenderung ke yang kanan. Kenapa? Karena dia datanya cenderung linear. Kita kan udah belajar korelasi linear. Sehingga ini kalau untuk data yang bagus sebenarnya kombinasi dari ini. Ada smoothing namanya, tapi kita nggak terlalu ke sana ya. Smoothing itu penghalusan sehingga datanya dia tetap linear, kurvanya tetap kena. Kalau ini kan linear ini nggak kena pas. Itu di ininya. Ini yang kita duga Bapak Ibu. Kalau di matematik ini bisa kita buat sebagai Y sama dengan A plus BX. Linear ya. Ini linear. Nah, sekarang seperti ini. Y topi koboi. Kenapa saya buat topi koboi? Karena Y ini dugaan. Y ini nggak sebenarnya. Kita duga berdasarkan data X. Jadi kerja kita Bapak Ibu itu hanya menentukan berapa A, berapa B, masukkan, lalu kita maknai apa maksudnya. Kan seperti itu. Tapi di sini hanya satu X. Makanya kita sebut regresi sederhana. X itu variabel bebas, Y ini dugaan untuk variabel terikatnya. Kalau dia lebih dari satu, nah itu udah masuk ke regresi berganda. Berganda pun ada dua, nanti ada yang dummy, ada yang tanpa peubah dummy. Nah, saya masuk ke yang sederhana dulu Bapak Ibu. Di sini A ini kita sebut dengan konstanta atau di Markov tadi intercept. Intercept itu kemiringan ya. Jadi kemiringan. Seberapa perubahan Y ketika X-nya berubah. Nah, tapi kalau untuk yang konstanta ini tidak terlalu diperhatikan. Nanti kita lihat apa sih maksudnya. Misalnya seperti ini kira-kira ya. Saya buat misalnya gini. Mana ya? Enggak ada. Misalnya saya buat Bapak Ibu. Saya udah ngolah nih pakai SPSS. Saya dapatlah hasilnya begini. Ini contoh aja ya. 3,1 plus misalnya ya. Misalnya 0, nah ini Bapak Ibu. Misalnya katakanlah X ya. X ini usia bayi. Usia, nggak usah pakai bayi deh, usia aja ya. Usia. Y ini katakanlah berat badan, BB aja ya, berat badan. Nah, kalau kita mengartikan 3,1 berarti kita mengartikan konstanta. Ya kan? Apa artinya? Secara matematik, apa itu Y,31? Berarti 3,1 itu di sini kira-kira. Nah, ini 3,1. Ini Y-nya. 3,1 Y. Ini Y. Lalu ini X. Apa maksudnya 3,1? Berarti ketika X-nya 0, ini kan 0 nih Bapak Ibu. Kalau dibuat 0, berapa? 0,3,1 kan? Artinya apa? Kalau X-nya 0, ini X-nya 0, berarti kan 3,1 tambah 0,8 kali 0. Kan coret, berarti Y-nya 3,1. Artinya apa? Artinya, kalau diartikan secara ini kan, jika X tidak ada, maka Y-nya 3,1. Kalau X-nya usia, maka usia tidak ada, kan nggak mungkin. Artinya bayinya itu baru lahir, maka dianggap dia 0 tahun gitu loh. Nah, kan susah dimanain nanti. Kalau bayinya masih berumur 0 maksudnya itu bukan tidak ada usia, tapi 0 tahun. Maka usianya beratnya 3,1 kilo. Kan gitu.
Lain halnya kalau saya ganti X-nya itu pupuk, Y-nya itu Mang Cik tidak panen. datang, ya? Nah, boleh dibilang jika tanaman tidak dipupuk kan 0 X-nya. Jika tanaman tidak dipupuk, maka panennya hanya 3,1 kuintal misalnya. Tapi kalau di X-nya ini usia, kan nggak mungkin kita bilang ketika Telepon nggak X-nya pernah tidak ada diangkatnya lagi. usia, kan nggak mungkin. Berarti jika 0 itu maksudnya ya bukan tidak ada usia, berarti dia 0 tahun. Berarti belum cukup 1 tahun, Assalamualaikum. 9 bulan, Oh, Cik. 8 bulan gitu loh. Mano? Itu yang kata saya susah untuk diterjemahkan. Apa loka Biasanya tuh? yang kita Apa loka terjemahkan tuh? itu justru yang koefisiennya. Nah, tuh di masjid Oke, saya HP kita saya langsung kok layar saja. Ini banyak hitam. filosofi nih. Weh, bukannya ada yang baru. Ini terus, oke. Aduh, Jadi Cik, ingat ini oh, di mana? adalah model untuk yang Tengoklah sederhana. foto di Nah, sekarang kantor lah. kalau dia lebih dari 1, Di kantor, Pak, saya maka kantor kita sih ya. sebut regresi berganda. Cair gelombang X-nya lebih dua. dari 1. Gelombang dua. Nih, Iya, gelombang banyak. dua dah. Nah, kalau Hah? mau pakai pembuktian, Cair, kita ambil bisa lah. menggunakan Sikolah. metode kuadrat terkecil. Apa itu Iya, metode kelas. kuadrat Kelas saya terkecil? Yo. Meminimumkan Yo. Iya, iya. kalat. Jadi kalau saya buat secara teoritis, ini kan Y duga. Halo, Assalamualaikum Mbak Dian. Sekarang Y populasi. Nah, ini Y Itu populasi, ini ada duga. mahasiswa Ketika alumni kita selisihkan ngubungi Mbak Dian nggak Y minta duga ini minta dikurang Y populasi, transkrip. kan belum tentu nol. Artinya amatan dengan sebenarnya itu nggak sama. Oh, ini Pokoknya apa? selisihnya Suruh dia ke tidak sini. mungkin Katanya nol. dia dari Padang Bisa dia ngomong tadi 0,1, tuh. bisa lebih, bisa WA aja 40, ditunggu di artinya kantor. pasti ada galat. Ini kan Nggak kita di sebut WA aja galat. maksudnya. Galat. Kalau galat Nomornya ada kan? sehingga metode kuadrat kecil meminimumkan kuadrat. dari Coba aja lah WA. Jadi Kalau mau kita ngambil buat, itu ditunggu nggak di usah tertulis, prodi cuman gitu sampai jam nanti berapa aja. buatkan aja. 11 lah Iya, paling kurang. kuadratkan aja. Karena Nanti dia dari dengan Padang katanya tadi. memasukkan Aku tidak tahu kalau nilai transkrip itu ada di Mas dimasukkan David ke itu. sini. Nanti Oh, pakai itu rumus sih kalkulus. Pak. Ada sih Kan ngomong syarat dia dari minimum kan mana. turunannya Cuma nanya mau sama ngambil dengan nol. transkrip Ini kan, dia bilang agak aja sama panjang Mas ya. David Atau aja kita di langsung ruangan saja situ, ini kata dia rumus di sini, kita yang kata secara gitu. manualnya. Kalau Oh, dari udah dikasih tahu berarti. Nah, ini nanti Udah ini dikasih gampang tahu ya, ini tadi. data, Tapi ini masih ini X centang satu rata-rata, sih, Y Pak, rata-rata, Nano. ini N banyaknya belum? pasangan Oh, data. Nah, ya tujuan sudah, kita tidak apa-apa. menentukan berapa B, berapa A, Bapak. Oke. Rame di situ Kalau dah. sudah dapat berapa B, berapa A, gampang. Apa Pak? Rame Begitu orang ambil. juga kalau untuk Itu agak yang tahu Pak, berganda. apa sepi, padahal dari Kita tadi langsung ada saja. bukan, agak sepi sih. Ini seperti Ya, biasa. orang lah balik Jangan galau. lupa uji normal dan uji linearitas. Ada salah, Pak. Cuman kalau datanya Itu kecil, kita WA ini kan di 100 grup minimal. kita dan aksesnya Kalau kerja. misalnya datanya di bawah Dan 10, tidaknya ya, biasanya kita koyo uji kan, Pak. linearitasnya Ya, ke Siko bisa dak Mbak keluar Dian, dari Pak. Kalau ke kelas Siko saja. bawakan punya Kalau Mang Cik di Joko ujian maksudnya. dia biasanya nggak mau keluar Siang, karena siang, datanya Pak, maksud Bapak. di bawah Iya. 10. Apalagi data cuma Tengoklah Pak, 6, Pak belum 5, tahu 4 tapi itu Bapak. terlalu Pak, kalau sedikit. kalau datanya nggak baik, Ya, antarkan ke oke, studio, saya Pak. lanjut Ya, saja. jadi. Ini setiap Ya, regresi makasih, Mbak, ya. ada normal Iya, dan Pak, sama-sama. linearitas. Itu khusus regresi sederhana Bapak Ibu. Tidak Kalau ada yang orang ganda tambah lagi. lagi. Nanti ada uji multikolinearitas, ada uji heteroskedaritas kayak yang dulu. Ya kadang lah Ada balik uji nih yang anyo. lain. Nah balik lagi cak mana? Nah, sekarang contoh. Nah, saya kebetulan saya ngambil cara manual dulu. Makanya datanya cuma 5. Nanti kalau nggak keluar linearitasnya itu karena datanya terlalu sedikit. Jadi saya punya data, X ini adalah pemupukan, Y itu hasil panen padi. Jadi dalam kilogram. Besok masih Kalau nak kuliah kok. pemupukan dalam Hai. kuintal. Hari ini Kalau terakhir apa pupuknya besok? 3 kuintal, maka Besok, hasil Hai. panen padi 12 kilo. Kalau pupuknya 6 kuintal, panennya bukan sekitar ya, ini kan amatan, 23 kilo. Nanti kita ingin menduga, kalau misalnya 9 kuintal, kan nggak ada data. Oh ada ya, Ada 9-nya. 24 ya. Ya misalnya saya mau tanya 8. 15 ya, 15 kuintal. Kalau 15 kuintal berapa kira-kira? Nah ini bedanya dengan di Manopa, Mankopa, Manova, Anopa. Kalau di Anopa kita nggak bisa prediksi. Di sini kita bisa prediksi. Kalau X-nya 20 kuintal kira-kira panennya berapa? Asal dapat rumus Y, A-nya berapa, B-nya berapa yang tadi itu namanya rumus regresinya. Nah sekarang kita lihat sebelum kita lakukan analisis data baik manual maupun SPSS, kita buat plotnya. Plotnya kan sebenarnya
dugaan, tapi yang nilainya kan yang bulat-bulat ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita ambil garis itu kan bisa di mana-mana Bapak Ibu. Saya bisa aja ambil di sini, saya bisa aja, namanya dugaan. Nah di SPSS itu dia ngambilnya di yang mendekati yang ini. Nah, itu di SPSS berarti dia cenderung linier ya. Rata-rata Kalau mau dilakukan gitu. uji linier juga boleh, tapi ya itu tadi datanya terlalu sedikit. Kita lanjut. Nah ini kalau pakai manual Bapak Ibu, saya masih berani manual karena dia cuma dikit. Kalau untuk yang regresi ganda nanti agak berat, pakai Excel aja jadi bisa pakai eliminasi Gauss jadinya. Nah ini Bapak Ibu, jadi nanti masukkan rumus yang tadi, dapatlah B-nya 1,5, masukkan rumus yang tadi, A-nya 10,3, masukkan Y juga A tambah B, A-nya 10,3, B-nya 1,X. Jadi kalau ditanya berapakah apakah maksud 10,3, berarti kan nilai hasil panen ketika tidak diberi pupuk, kan X-nya 0. Ketika tidak diberi pupuk, maka panennya hanya 10,3 kilo misalkan. Atau kebalik nih ya, kayaknya panennya kuintal, pupuknya kilo ini. Ya masa lebih banyak pupuk dari panen? Ya nggak apa-apa, ini kebalik. Nah, kemudian apa arti kemiringan 1,5? Nah ini, artinya jika X-nya meningkat 1, maka Y-nya meningkat 1,5. Kan secara logika kalau saya kasih X-nya di sini 1, berarti Y 10,3 tambah 1,5 kali 1 kan, bertambah 1,5. Awalnya kan nggak diberi pupuk Bapak Ibu, 10,3. Kalau diberi pupuk 1 kilo aja, kan 10,3 tambah 1,5. Jadi arti 1,5 ini, jika X diberi pupuk atau ditingkatkan pupuknya sebesar 1 kilo misalnya, atau 1 kuintal, maka panennya meningkat sebesar 1,5 satuan tadi. Itu artinya. Kenapa meningkat? Karena ini plus Bapak Ibu. Kalau misalnya begini, kalau misalnya saya punya, misalnya Y sama dengan 9 min 1,5. Nah ini kan min, berarti kan menurun. Kalau diberi pupuk, ini kali X ya, kali X. Nah ini kan min. Artinya jika diberi pupuk, malah hasil panennya menurun sebesar 1,5. Kok bisa? Ya mungkin tanamannya nggak cocok banyak air, kayak kaktus gitu kan. Seperti itu kira-kira. Gimana Bapak Ibu, konsepnya bisa ya regresi? Nah jadi ini kalau kita duga, nah kita masukkan, ini sengaja saya ambil yang ada di tabel. Kalau X-nya 9, artinya jika X pupuknya 9 kilo ya, maka Y-nya panennya sebesar 23,8. Ini kan dugaan Bapak Ibu. Kalau kita bulatkan berapa? 24 ya? 24. Nah ini kan sama dengan di tabel data yang ada gitu. 24. Nah itu kan dugaan. Nah kan ini 9, kalau 9 kilo, ini kan 23,8 dugaan kita. Ini 24. Nah kan, jadi dia tidak jauh-jauh dari dugaan. Nah sekarang kalau saya tanya, kalau panennya misalnya 1000, nah tinggal masukkan aja 10,3 tambah 1,5 kali 1000. Oke. Nah sekarang kalau pengolahan data dengan SPSS, buat data seperti biasa, tulis X ke bawah. Ini datanya cuma 5, tapi ini numerik ya. Lalu di sini scale, ini nggak usah pakai nilai value, nggak ada kategori. Ini ditulis X-nya apa, Y-nya ditulis di sini. Lalu langsung kita analyze. Nah sebelum ke sana jangan lupa uji syarat. Syaratnya kan linier dan kenormalan. Kalau di regresi sederhana, kalau regresi ganda nanti ada tambahan syarat lain. Jadi ini analyze, compare means. Nah nanti masukkan ini variabel terikatnya atau dependennya atau responnya. Ini variabel bebas atau ini. Nanti langsung klik option, tadi kan ada ya option yang ini, langsung centang test of linearity, test for linearity ini. Ya, ini memang sudah ada. Ini nggak saya masukkan, memang sudah ada di SPSS-nya. Langsung klik continue. Nah ini yang saya bilang, saya sudah praktek. Ternyata kalau datanya sangat sedikit, too few case, kan sangat sedikit, cuma 5 kan. Statistik
for hasil panen padi, linear hubungan dengan pupuk cannot be computed. Nggak bisa, sangat sedikit. Jadi karena data terlalu sedikit, maka hasil uji linearitas tidak bisa dihitung. Cukup melihat pola atas scatter plot tadi. Tadi kan sudah ada polanya pas kita analisis tadi. Berarti dia cenderung linear. Kalau normalitasnya bisa. Nah ini hasilnya 0,089. Lebih dari alfa. Dibalik ya, balik dengan hipotesis. Kalau hipotesis kita cari yang di bawah alfa. Kalau linearitas dan uji prasyarat dia dibalik. Yang dicari justru yang lebih dari alfa. Kalau lebih dari alfa berarti dia normal. Nah, hasilnya analyze, kita klik regression linear. Nah ini kan pilihannya banyak. Kalau kita pakai yang linear, pakai yang ini. Kalau yang pakai yang lain, ini enggak linear. Enggak linear tuh banyak, ada logistik ini. Logistik mungkin besok ya kan belum bisa hari ini. Ini partial square tuh dan sebagainya. Nanti hasilnya masukkan variabel bebas ke sini, ini bebas pupuk, ini dependen. Nah, yang lainnya itu bisa klik statistik. Tetapi karena ini regresi linear sederhana, saya nggak banyak klik di sini. Karena kalau di dia ganda, Bapak Ibu nanti muncul yang namanya par least square-nya. Jadi pengaruh parsial, ada multikolinear. Kalau ini kan nggak, langsung aja Bapak Ibu, nggak usah diapa-apain. Karena kan cuma sederhana. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata A-nya, ini A Bapak Ibu, ini A-nya 10,4. Ini B yang tadi Bapak Ibu, koefisien 1,486. Coba kita cek. Berapa ya kalau manual tadi? Saya lupa. Sama nggak yang manual? Coba cek lagi. Ini kan yang SPSE. Yang manual, saya sengaja ngitung manual biar membukti. ini A-nya berapa? 10,3. 10,3. B-nya 1,5. 1,5. Kita cek ya, kita cek. Coba cek. 10,3. Nah, Ya. oh iya ini dibulatkan ya. Oh ini beda ya. Ini 10,4. Oh saya mungkin aslinya nggak 10,3, itu salah bulat itu. Coba cek lagi. Itu harusnya 10,4. Kok beda? Mungkin saya bulatkan salah bulatnya. Cek lagi Bapak Ibu. Coba kalkulator ini dikali Bapak Ibu. Mungkin ini saya salah di sini. 22,6 coba dikurangi dikali. Kayaknya enggak 10,3 deh. Bentar, Coba Bu. aja dulu. Ya, coba deh. Itu karena ada yang di atau yang B-nya juga ini kan di tadi 1,48 Pak Andi. 1,48. Iya, ini jangan 1,5, coba ini 1,48. Oh. Ini kan saya bulatkan. Makanya hasilnya berubah dia. 1,48, 48 berapa lah tadi itu lupa saya. Berapa A-nya? Lah, mana kalkulatornya aja belum ketemu, Bu. Hah? Kenapa kalkulator? Kalkulatornya di HP ini bingung di mana tempatnya. Belum, nggak pernah pakai. Ya udahlah. Oh, ada. abaikan. Bentar. 22,6. Nah, ini 1,48 ini harusnya. 1,4. Ya kan dibulatkan tadi ya? Ya. 10,464, Bu, hasilnya. Nah, ya kan? Ya. Berarti ini saya nggak diabaikan aja, saya salah ngalinya. Artinya secara manual maupun secara ini sama ya. SPSS Nah sama. ini jadi ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau buat persamaan regresinya, kita lihat di sini aja. Jadi Y sama dengan karena dia regresi ganda. Sederhana. Ininya kita ambil berarti 10,412 gitu ya. Ya. Ditambah 0 karena ini plus, kalau di sini min, di sini min. Ya. 1,486. Oke. X. Nah, kemudian kita lihat dulu signifikansinya Bapak Ibu. Pupuk ini kan. Nah, kenapa ada uji T? Karena ini biasanya kalau regresi ganda
itu kan ada secara sendiri. Artinya pupuk secara sendiri, maksudnya pupuk secara parsial ya. Pupuk itu berpengaruh terhadap ini hasil panen padi. Kenapa? Karena signifikasinya di bawah alfa, di bawah 5%. Tapi konstanta, konstanta ini tidak, tapi sedikit sih, cuma beda dikit 0,054. Ambil alfanya aja 1%. Nah, 10%, apa 7%, apa 8%. Ya, tidak terlalu signifikan. Tidak terlalu signifikan kan? Ya, itu saya bilang tadi, yang penting pupuknya, Kalau konstanta itu kenapa tidak signifikan? Ya, kalau tidak diberi pupuk, panennya sekitar 10,4. Ya, ini belum tentu benar kan? Belum tentu benar. Tanpa dipupuk jangan-jangan lebih kan? Maksudnya nggak terlalu diperhatikan. Ini yang diperhatikan. Tetapi, nah ini ada tetapinya Bapak Ibu. Kalau mau model yang bagus, itu harus signifikan semua. Jadi ini yang konstantanya signifikan, ininya signifikan. Ada satu lagi tabel, namanya tabel ANOVA. Kita nggak saya klik karena kita hanya regresi sederhana. ANOVA itu muncul kalau X-nya lebih dari 1. Itu ya Pak Ibu ya, itu kalau lebih dari 1. Nah sekarang ada 2 nih yang muncul. Ada R dan ada R square. Kalau regresi ganda, kita melihatnya ke sini Bapak Ibu. Ini regresi berganda. Kenapa? Karena dia kontribusi semua X terhadap Y sebesar 83,7%. Tapi kalau dia hanya 1, cukup ini. Cukup yang ini. Ya, R saja. Ya, sekarang saya lanjut. Nah, mungkin saya langsung praktek aja ke ini ya. Oh, ini sedikit tambahan. Sebenarnya ini nggak usah, ini untuk kalau terlalu ini banyak rumus lainnya ya pusing nanti. Ini sebenarnya Bapak Ibu, kalau ketemu kasus, misalnya tadi kan pas di plot linear ya. Nah ini kalau di plot, ini mau melihat hubungan atau pengaruh jam kerja terhadap level kebahagiaan. Semakin banyak kerja, apakah semakin bahagia? Apakah semakin sedikit kerja, semakin banyak bahagia? Kan kira-kira gitu. Ini saya ambil di buku aslinya, ini buku siapa ini? Buku statistik regresi. Jadi melihat kaitan jam kerja ya, or work dengan apa? Happiness level. Nah, pas saya plot, ternyata begini plotnya. Nah, ini nggak cocok Bapak Ibu. Kalau mau ngolah data pakai rumus Y sama dengan A plus B nggak boleh. Parabola ya. Iya, parabola Pak Andi ya. Jadi nggak boleh. Itu maksud saya. Sebelum kita olah, kita plotkan dulu gitu. Mau plot semua diplotkan X dengan Y-nya. Kalau ada 5X, X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y, X4 dengan Y. Kalau ini kan cuma 1, X dengan Y. Kalau ada 5 kali plot. Jadi kalau uploadnya nggak sesuai, nggak boleh pakai rumus yang tadi. Nah sekarang ada rumusnya. Nah ini kan salah kalau kita buat regresi linear, kan agak bingung. Maksa. Ya, nah ini rumusnya. Kalau tadi kan Y sama dengan A plus BX. Nah kalau ini Y sama dengan A plus B1X plus B2X kuadrat. Ada kuadratik. Parabola kata Pak Andi tadi. Quadratic Ya, regression. Ini tambahan saja. Nah, kalau mau diturunkan, kalau tadi kan pakai metode kuadrat terkecil. Nah, kalau ini dia turunannya sama sisaan ya, itu Y amatan dugaan populasi dikurang kayak tadi loh yang saya tulis tadi. Yeah. Jadi ini kan Y duga. Ini Y dugaan. Dugaan tuh yang ini. Nah, errornya itu nilai sebenarnya dikurang nilai dugaan. Nah, ini dikuadratkan, kan kuadrat. Itu turunannya harus 0. Kan supaya dia Sama minimum, dengan itu kan minimum. teori di kalkulus. Nah, ini turunan semuanya. Ini nggak usah dibaca Bapak pusing nanti. Artinya pakai rumus ini hasil akhirnya dapat seperti ini. Nah, ini. Wah, matrik gitu. Pakai ini. Kalau dapat mata kuliah matrik itu pakai teknik ini. Gauss eliminasi. Nah, teknik Excel. Gauss. Ya, kita kan kalau ini kan pakai ini aja, pakai apa?
SPSS aja ya, nggak usah ini manual Bapak Ibu. Nah, ini manual biar tahu. Jadi nanti pakai Gauss Jordan ini nanti jadi 1, lalu di bawahnya jadi 0,000, bisa selesai. Oke, nah kita masuk ke pengolahan data yang pakai apa sih namanya, pakai nah ini mungkin saya langsung praktek ke SPSS aja ya, karena kalau PPT-nya saya belum sempat buat, tapi saya jelaskan aja secara apa konsep dan langsung praktek. Maksudnya belum sempat saya ketik gitu. Jadi bedanya Bapak Ibu, ketika di regresi berganda, pertama X-nya lebih dari 1. Tujuannya tetap meramal ya. Tujuannya tetap meramal, tetap ingin melihat apakah terdapat pengaruh X dengan Y. Kemudian bisa 2 kemungkinan. Variabel respon itu selalu berskala kontinu, interval rasio, kayak tadi kan hasil panen. Nah, poba respon itu bisa lebih dari 1 bentuk, bisa kontinu semua, bisa gabungan. Jadi kalau dia pobanya kategori, maka disebut poba dummy. Kalau dia tanpa kategori, kalau tadi kan nggak ada kategori nih Bapak Ibu, berarti dia poba apa namanya tanpa poba dummy. Lagi di masjid. Misalnya begini, nah, ini saya contoh nih. itikaf. Saya ingin melihat pengaruh. Di mana Ci? Apa tadi? Aku di masjid. Misalnya pengaruh apa lah ya? HP aku hitam gitu kemampuan layarnya. awal kan skornya kontinu tuh. Kemampuan awal mahasiswa terhadap hasil belajar mahasiswa. Itikaf, Itu kan baru X-nya baru 1. Tapi saya ingin melihat juga pengaruh jenis kelamin terhadap hasil belajar mahasiswa. Berarti di situ kalau saya buat seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kalau dia yang tadi yang biasa itu kan Y sama dengan A plus BE. Apa artinya? Saya ingin melihat ini kemampuan awal, ini hasil belajar. Berarti kan cuma 1 X. Sekarang saya punya 2 X, tapi yang satunya poba kontinu, satunya kategori. Makanya jadinya poba dummy. Jadi saya buat Y sama dengan A kan gitu ya. A plus B X-nya 1, tapi yang satunya dummy kita sebut plus, nggak pakai X Bapak Ibu, plus D ini dummy. Jadi D ini nanti nilainya ada 2, ada 0, ada 1. Misalnya 0 untuk perempuan, 1 untuk laki-laki. Jadi saya ulangi, 0 ini untuk perempuan, 1 ini untuk laki-laki. Jadi nanti dibagi 2 persamaannya gitu loh. Kalau untuk perempuan Y sama dengan A plus BX, berarti D nya 0 kan. Kalau untuk laki-laki Y sama dengan A plus BX plus 1 gitu loh. Paham ya? Jadi dia ada poba dummy. Nah mungkin sebelum ke poba dummy, kita contoh yang X-nya semua berskala kontinu, nggak dapat. Jadi yang tanpa dummy. Kalau tanpa dummy enak, kita langsung saja. Misalnya saya coba masukkan ke SPSS. Mana SPSS saya? Ini kan ya. Nah ini Bapak Ibu. Ya ini saya ambil data, saya buat data baru aja ya. Ini nih contohnya. Kalau yang tadi itu ingin melihat pengaruh pupuk terhadap hasil panen, tetapi ingin melihat juga pengaruh paritas. Berarti saya ingin melihat pengaruh pupuk dan pengaruh jenis paritas. Paritas itu kan ada 2, ada unggul, ada tidak. Unggul saya kasih skor 1, 0 tidak unggul. Kira-kira mirip begitu. Nah, ini. Tapi kita buat data yang tanpa dummy dulu ya. Datanya karangan aja ya. Karangan aja karena saya belum sempat ngetik di PPT-nya. Nah, karangan aja lah. Apa nih misalnya? Kemampuan awal ya. Kemampuan awal. Nah, terserah aja lah. 5, 6, 8, 9.
Belum nampak Bu yang blank. Ini Oh, masih data yang lama tadi. oh iya ya. Oke. Kita ngarang aja datanya nih. Sudah kelihatan? Ah, udah. Ya, datanya minimal 100 ya. Nah, betul lah bantu 89, 67, 66, 68, 78, 98. Belum. Banyak nian kalau 100 dak dikit aja. Malas saya ngerti. Ya, tapi memang secara umum kalau dikit biasanya takut kenormalan itu kelinirannya nggak muncul. Di copy aja Bu, di copy, di copy. Oh iya ya. Udah Boleh. dapat 20, Iya. di copy kali 15 berarti kali. Tapi biasanya Pak ada kelemahannya. Ah. Kalau kita kopi-kopi gitu, biasanya nanti kita ganti aja nanti. Oh, Dia iya. ini apa namanya variasi nol. Oh Karena dia iya, sama. Iya. berulang dia kan. Iya, saya pernah gitu loh kok nol. Ya karena di kopi-kopi tadi. Ah. Ya 100 aja deh. Iya. Tadi sudah saya coba cuma 5 angka kan nggak keluar. Iya, nggak keluar dia. Nggak keluar dia. Belum ya, belum cukup ya. Ah, lebih lewat. dikit dapat. Lewat dapat Pak. Nah, sekarang ini kita copy nanti diganti aja. Lama buat data. Nah, sekarang kita buat misalnya ini X1, ini X2, ini Y. Nah, misalnya kita buat kalau satu apa? Kemampuan awal. Awal. Kemampuan awal. Nah, kita buat misalnya X2 nilai pretest, boleh aja. Gak apa-apa, kok nilai nilai. Jangan ingat kopariat ya, beda ya, di sini nggak ada kopariat. Jadi ini dia di variabel bebas semua. Lalu katakanlah Y ini hasil belajar. Semuanya numerik biar enak, nol aja Bapak Ibu. Lalu ini scale, ini scale. Bisa ya ini ya? Masih muncul nggak datanya? Biasanya pindah, nggak ya? Masih muncul data. Ya, oke. Nah kita ganti aja deh. Ini kan nggak mungkin datanya sama. Iya. 89, 88, 89, 90, berapa tuh? 89. Ya, ubah dikit-dikit boleh. Ya, ubah dikit-dikit aja lah. Ya anggaplah benar ya, biar kita cepat eksekusi. Iya, saya belum sempat. Ya ini apa namanya? Biasalah mak-mak menjelang lebaran ini kan banyak juga gawe. Nah Oke. ini, ini coba ini kok nutup nih. Ya anggap aja benar Bapak Ibu. Jadi Ya. di sini ini kita sebut tanpa pobah dami. Nah atau biar misalnya ini saya tambah D, misalnya D ya, saya tambah pobah dami. Jenis kelamin misalnya. Tapi nggak kita olah biar nanti enak. Nah di sini harus ditambah kalau yang dami. Jadi kalau 1, Nol. 0. itu perempuan, Perempuan. ya lalu ini 1 Laki-laki. laki-laki, nah ini dibuatnya jangan 0 tapi Nominal. nominal. Nah nanti yang D ini kita buat aja. Ini kan asal aja ya. Pokoknya asal aja. Nilainya cuma 0 dan 1. Nilainya 0 dan 1. Nggak ada yang lain. Kecuali ada yang bencong. Berarti berapa itu? Setengah itu Bu. Ini ya, Bu Usni ya. Bu Iya. Usni ini orang keperawatan tahu itu. Iya makanya itu apa namanya harus diinikan juga kan. Menyalahi kodrat alam itu Bu. Nah berlebih.
Oh, karena tadi saya kebanyakan kopi. Udah, kosong. Oke. Udah. Udah ya. Kok lebih nggak bang? Oh iya, ini titik. Dianggapnya datanya miss, harus dihilangkan betul. Nggak bisa dilihat doang. Nah, tadi kan masih ada titik. Oke. Nah ini. Nah sekarang kita yang tanpa peubah Dummy. dummy. Kalau tanpa peubah dummy, berarti kita melihat hanya X1, X2, dan YD-nya nggak usah dimasukkan dulu. Jadi kita hanya melihat pengaruh kemampuan awal dan pengaruh nilai pretest terhadap hasil belajar. Nah ini, jadi ini banyak yang diklik nanti, gak kayak tadi ya. Jadi analyze, bisa ya, regression, tetap linear. Nah, supaya kita tahu dia linear, caranya ini kan ada graph, ya kan? Lalu bisa legasi dialog, lalu cari yang scatter plot. Saya ulangi lagi ya, graph, legasi dialog, ini ada scatter, ya. Yang sederhana saja, misalnya yang ini. Nah, tapi kita isi dulu. Di sini Y-nya yang hasil Belajar. belajar. Nah, X-nya nggak boleh 3-3, satu-satu biar kelihatan. Jangan dicampur. Yang pertama Kemampuan kemampuan awal. awal. Langsung biar cepat. Kalau ini kan kalau mau kasih judul itunya apa nama grafik, nggak usah lah ya, biar cepat. Itu nggak kasih judul aja, ini kan lama nih. Nah ini oke. Nah kita lihat plot yang ini. Nggak cenderung linear ya. Belum muncul, Linear Bu. yang- Hah? Belum muncul? Share hasil lagi. Oh iya. Kayaknya share-nya yang ini deh, Bu. Yang apa? Windows gitu kali ya. Ketika pindah Windows, Oh iya benar. coba share-nya yang Windows, Bu. Yang Windows aja ya. Hmm. Oh iya. Nanti Kelihatan kan? pas pindah-pindah. Masih loading, Bu. Ya ada. Kelihatan. Oh iya benar. Dulu saya juga gitu lupa. Nah ini secara statistik Acak dia. kelihatan ya. Iya. Kelihatan, Ini Bu. memang cenderung linear. Tapi ada 3 data yang pencilan yang ini. Outlier. Outlier. Pencilan atau data outlier. Sebenarnya karena dia, aduh suaranya Pak. Karena dia cenderung linear, walaupun ada outlier, nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak apa-apa kita olah pakai regresi linear. Tapi catatan kita bahwa data ini outlier. Bagaimana dengan data outlier? Data ini bisa kita buang setelah kita uji. Misal, setelah diuji nanti nggak signifikan, oh jangan-jangan pengaruh yang outlier ini. Sekarang biarlah jangan dibuang dulu. Gitu. Jangan dibuang dulu. Biarlah ya, berarti cenderung linear. Nah demikian juga nanti, malah saya bingung nih Pak Andi, hilang ini saya karena pakai itu. Mana ya ini? Nggak bisa dikecilin ya, minimize. Ada di belakangnya itu sih, Bu. Nampak dari sini ada di belakangnya. Yang Excel tadi kan? Iya. Di minimize yang ini, Bu. Sebelah kanan tuh kan ada tuh. Sebelah kanan atas Tertutup ini. minimize. Sudah di minimize. Sampingnya, Bu. Kan ada garis tuh. Ah. Nah malah minimize dia ini. Saya nggak biasa pakai ini, bentar. Ini. Itulah, nggak biasa pakai yang itu. Nah, lihat minimize. Di minimis galau nih Pak Andi. Iya jadinya. Cari dulu mana tadi yang ini. Oh iya, ini ya. Itu ya. Di minimis galau jadi. Jadi ini saya ulangi dengan cara yang sama. Nanti Bapak Ibu sama nih grab, tapi untuk yang data X2 dengan Y. Atau ya, kita sama-sama aja yang kedua deh. Ini. Legacy, Ya, scatter. scatter.
Ini, Define. tapi beda. Hmm. Nah, bedanya apa? Kalau yang tadi kan ini kita balikin lagi nih. Balikin lagi. Sekarang yang nilai Pretest. pretest. Udah. Cenderung linear enggak? Kita cek. Ini kan data karangan tadi. Mana nih sih? Nah, itu. Nah, ada outlier juga ya. Outliernya 4. 1, 2, 2, 3, 4. 4. Kalau ini masih dekat, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, artinya walaupun kita punya data outlier itu tidak merusak tujuan dari pengolahan. Karena tujuan pengolahan itu melihat kaitan antar X terhadap Y, kemudian syaratnya dia harus cenderung linear. Cenderung itu berarti lebih banyak linear. Ini kan banyak data tuh 2, 3, 4, 5, 6, 9, lebih banyak daripada outlier. Kalau outliernya banyak, nah baru kita perhitungkan. Oke, nanti kita lihat sudah. Nah, sekarang kita masuk ke regresi ya Bapak Ibu ya. Analyze. Kelihatan ya? Kelihatan. Regression linear. Linear. Nah, Dependent. masukkan hasil belajar. Ya. Nah, independennya itu boleh sekaligus, tapi jangan yang jenis kelamin ya. Karena kita bahas yang tanpa perubahan dummy. Jadi yang X-nya continue. Nah, masukkan ke sini. Sudah Bapak Ibu? Ya. Ini Sudah, Bu. sebenarnya metodenya banyak ya. Ada enter, ada remove. Nah, ini sebenarnya kalau mau belajar lebih jauh boleh. Artinya apa? Kalau dia metode remove, itu artinya nanti dia satu-satu, nggak sekaligus ya. Jadi kalau dia X1-nya nanti tidak signifikan, kita boleh coba metode yang misalnya ada variabel yang nggak signifikan, kita boleh coba remove. Artinya kita coba tanpa memasukkan nilai X2 misalnya. Jadi hanya X1, berarti baliknya ke regresi sederhana karena dia nggak signifikan. Nah sekarang ini statistik. Nah ini kan berbeda. Kalau tadi nggak saya klik, kalau di regresi ganda kita klik ini part and partialnya klik, lalu ini untuk melihat diagnosis multicollinear, yang ini collinearity ini apakah multicollinear tuh gini kira-kira variabel X bukan Y ya, variabel X kan banyak tuh, tidak boleh berkorelasi. Jadi X-nya nggak boleh saling berkaitan. Antar X nggak boleh. Ini makanya diklik. Kalau kita tidak klik, maka nggak muncul. Saya ulangi, ini dugaan kita klik. Lalu ini. Nah, ini sebenarnya untuk melihat uji yang lain ya. Definitionnya. Melihat kan ada uji heteroskedaritas, ada uji apa lagi tuh. Nah, ini juga boleh diklik untuk melihat perubahan kontribusi X. Tapi ini nggak wajib. Boleh, ini untuk menambah penjelasan di pembahasan. Kemudian kalau mau lihat plot, langsung ke option dulu ya. Option, continue ya Mak. Continue, lalu option. Nah, di sini kalau mau merubah apa namanya, probability-nya. Kalau saya biasanya saya abaikan, anggap saja dia 0,005. Nggak usah. Lalu paling kalau mau tuh diplot. Nah ini boleh kita masukkan. Itu kan kalau Bapak Ibu punya buku, mungkin ada di bukunya Bu. Saya nggak bawa ya. Coba Ibu cek ada di buku siapa itu? Yang mana Bu? Buku yang katanya masih di bawah buku ya? Ini ya. Coba cek di situ ada. Ini tujuannya. Ya boleh dicek. Itu tujuannya untuk melihat apakah dia itu sisaannya itu memiliki varian yang sama atau tidak. Eugene Watson juga bisa. Jadi ini nanti yang diklik itu adalah Z-spread-nya. Kalau nggak salah ini di X, coba cek benar nggak? Saya lupa. Nah Y itu yang sisaan. Prediksi, ya sorry.
kebalik prediksi dia Z pred dia Z residual itu di X. Nah ini kebalik ya. Jadi kita melihat korelasi antar sisaan itu yang metode Nggak ada, Bu. kualitatif tadi. Ada ya? Nggak ada, Bu. Oh nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Oh, saya nggak. Nanti saya buat PowerPoint-nya aja ya. Ya, Tapi ya. sekarang belum buat saya. Saya langsung praktek. Belum sempat saya buat. Nah ini langsung aja. Ya nanti saya buat kalau nggak ada. Nanti langsung oke. Oh nggak ada. Katanya lengkap kemarin. Mungkin lupa. Oke. Nah sekarang kita lihat. Mana yang baru? Nah ini ya. Saya mulai dari bawah Bapak Ibu. Nggak usah semua, yang ini dulu. Nah ini, yang ini. Kelihatan? Ya. Nah, jadi kita bisa buat, berarti persamaan regresinya apa? Y sama dengan, kan gitu. Ini A Bapak Ibu, ini A. 9, Ya, oke. 9,62. 62. Ya, kita bulatkan aja lah ya, 63 ya. 63. 63 ditambah. Tambah. Dikurang, Bu. positif. Dikurang negatif. Yang ini dulu kemampuan awal. Oh, kemampuan awal. Kan ini 9, X1 ya, 0,9. 0,9 X1 ya. Ya. X1. Karena kan data kita sembarang tadi, Pak. Iya, betul. Maksudnya makanya min. Dikurang 0, iya maaf, min ya. Ah. Min 0,015 ya. ya. X2. Oke. Sebelum kita membaca apa makna dari data ini, kita lihat dulu. Kalau nilai ini, kolinier ini, kalau nilai PIP-nya lebih dari 10, ini, kalau lebih dari 10, maka dia dikatakan, PIP ini kan singkatan kepanjangannya variation inflaksi faktor. Artinya bahwa diduga Ada tidak hubungan. ada Oh. kaitan korelasi antar kemampuan awal dan nilai pretest. Jadi ini memenuhi asumsi multikolinier. Cuman mungkin saya tadi tidak praktekkan, Bapak Ibu udah pernah ya, uji normalitas sama uji linearitas. Tadi nggak diuji ya, kan sama ya, sama dengan yang dulu lah, uji normal, uji linearitas. Cuman tambahannya ini juga uji multiko. Kalau nilainya di bawah 10, maka indikasi dia X-nya kurang pas diambil karena terjadi korelasi antar X. Korelasi antar ini kemampuan awal dan nilai pretest. Kalau ini kan tidak, ini sudah bagus. Kita langsung coba lihat signifikasinya Bapak Ibu. Ternyata yang signifikan yang mana? Hanya nilai konstanta, ya ini A dengan yang B1. B2-nya untuk nilai pretest tidak. 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 0,9 ya. Iya, artinya apa? Artinya nilai pretest tidak berpengaruh signifikan Terhadap hasil belajar. Nih. Tetapi kemampuan awal berpengaruh signifikan terhadap Hasil belajar. Seberapa pengaruhnya? Nah, kita bisa lihat seberapa pengaruhnya. Ini mengganggu lah ini. Nggak terganggu tuh coretannya? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Ini, bentar. Bentar ya. Nah ini, R square, jangan lihat yang R. 85,9%. Iya, artinya kontribusi, cuman itulah bingung kita. Besar Karena sekali. tadi pretest tidak ya, pretest kan tidak. Nah itu kontribusi. Kalau seandainya Bapak Ibu, seandainya nilai pretest juga signifikan, cara memaknai ini adalah bahwa nilai pretest maupun nilai kemampuan awal mahasiswa mempengaruhi hasil belajar. Ini yang kupu ya. Oh, Iya, yang ANOVA, Bu. Iya, mama. Nggak kelihatan saya mana yang tadi itu ya. Salah. Saya masih hafal di bawah, bawah. di bawah. Bawahnya mungkin, Bu. bawahnya.
Ya. Bukan, ini coretan ini loh yang gangguin. Saya hapus Nah, dulu aja. ini deh. Saya hapus dulu aja biar tidak. Oh, Ini yang 0,843, Bu. Iya, iya. Artinya apa? Nilai pretest dan kemampuan awal sumbangannya ya, nilai sumbangan atau pengaruhnya terhadap hasil belajar sebesar 84,3%. 3%. Kalau lebih dari 50% itu udah bagus modelnya. Artinya secara teoritis memang betul. Makanya di buku mungkin banyak yang mengatakan sebelum mencari yang pas untuk melihat regresi kan nggak boleh sembarangan X-nya. Cari dulu benarkah kemampuan awal itu secara teori berpengaruh terhadap belajar. Kalau iya, nah boleh. Secara teoritisnya konsepnya harus ada. Ternyata betul, ini kan 84,3%. Tetapi secara keseluruhan didukung nih. Nih, secara keseluruhan. Jadi ini untuk uji simultan, signifikan atau tidak ya, simultan. Kalau dia di bawah alfa berarti betul bahwa kemampuan awal maupun nilai pretest itu berpengaruh signifikan terhadap terhadap hasil belajar. Tapi secara sendiri-sendiri, nah ulang lagi dia. Mana yang tadi? Nah, secara sendiri-sendiri ini kemampuan awal uji T kan sendiri-sendiri. Kemampuan awal itu signifikan. Kemampuan awal berpengaruh, tetapi nilai pretest tidak berpengaruh. Inilah yang bingung orang sering itu. Harusnya model yang baik itu adalah secara simultan maupun jadi di ANOVA dia signifikan, R-nya lebih dari 50%, lalu ini juga sendiri-sendiri dia signifikan. Kenapa bisa tidak? Ya pertama data kita kan tadi kan data asal kan? Asal. Nah, bagaimana kalau terjadi? Kalau terjadi berarti kita ambil yang ANOVA-nya aja. ANOVA-nya kan secara keseluruhan berpengaruh. Lalu secara R kuadrat berpengaruh. Secara sendiri-sendiri berpengaruh yang kemampuan awal. Nah, kita harus cari secara teori kenapa pretest itu tidak berpengaruh. Karena pretest itu kan banyak faktor ya kan. Pretest itu berarti siswa kan memang mungkin belum belajar atau kondisi suasana saat pretest atau secara teoritis memang nggak ada teorinya. Mungkin ini kan hanya soal latihan buatan aja gitu. Jadi ini jarang terjadi. Jadi yang bagus, model fix yang bagus itu adalah ketika dia di koefisiennya dia berpengaruh, lalu di ANOVA dia secara simultan berpengaruh, lalu dia kontribusi R kuadratnya tadi atau R square-nya juga lebih dari 50%. Nah sekarang tadi sudah saya tulis tapi saya hapus. Y sama dengan berapa tadi Pak Andi? 9,63 9,62 ditambah 0,905 dikurangi 0,015 X2. Ya, sekarang kita harus menerjemahkan apa arti dari 0,905. Artinya bahwa jika kemampuan awal gitu ya, jika kemampuan awal meningkat satu satuan, ya satuannya kita kan nggak tahu. Jika kemampuan awal meningkat satu satuan, maka hasil belajar juga meningkat sebesar 0,905. Ya. Tapi kalau yang pretest karena negatif justru aneh. Tapi ini harus ada kata tambahan Pak, saya lupa tadi. Saya ulangi, bagaimana menerjemahkan 0,9 jika jika kemampuan awal meningkat satu satuan, maka hasil belajar meningkat sebesar 0,9 asalkan nilai pretestnya konstan. Jadi nilai pretest tidak berubah. Jadi nilai pretest konstan. Demikian juga kalau kita artikan yang ini yang bawah Bapak Ibu. Jika nilai pretest meningkat 1, maka hasil belajar menurun 0,015 asalkan kemampuan awalnya konstan. Nah, berbeda dengan yang ganda, yang sederhana tadi. Jadi ini Bapak Ibu ya.
Nah, kemudian syarat tadi saya nggak klik ya, syarat linier harusnya punya normalitas, ini tadi multiko, ada juga yang hetero tadi ya. Heteronya harusnya muncul di grafik. Mana di grafik? Nah, ini kalau kita lihat polanya kan tidak berpola ya. Iya, Berpola nggak titik-titik ini? Tidak kan? Tidak berpola. Kalau dia berpola, misalnya cenderung melebar, lebar, nipis lagi kayak ubin. Ubin itu kan punya pola nih. Bentuknya tetap, ganti-ganti terus, tetap ganti, tetap ganti. Kalau ini kan acak. Kalau diacak, maka dia tidak terjadi heterositas. Berarti tidak terjadi homo, tapi terjadi hetero. Artinya variasinya, sisaannya, residualnya beragam. Kalau dia sisaannya memiliki varian yang beragam, nah itu berarti ini tidak, kok saya berbelit sih ngomongnya, gini aja, ini udah bagus gitu aja modelnya. Kenapa sudah bagus? Karena dia polanya tidak ada. Kalau polanya ada, maka dia disebut heteroskedasitas. Nanti lihat aja di buku-buku, berarti memenuhi syarat. Ini untuk yang tanpa peubah dami. Nah, kalau yang pakai peubah dami, caranya sama Bapak Ibu. Nanti saya buat PPT-nya ya. Caranya sama. Yang membedakannya adalah ketika di apa sih namanya itu? Interpretasi. Karena dia ada plus D tadi ya. Plus D. D-nya 0 kalau perempuan, 1 kalau laki-laki. Kita coba, misalnya coba nih. Life regression linear. Ini saya riset. Nah, lalu hasil belajar itu di dependen. Nah, ini semua nih. Semuanya ya, kontrol A, masukkan ke sini. Ini nggak usah, ini nih kalau ada yang berbeda, ini nggak usah ya, ini terlalu banyak. Ini WSL, bobot, terbobot, kita kan nggak ada bobot. Nah, kemudian di sini, ini sama, ini kita buat, ini polymerity. Oh iya, saya tadi tidak menjelaskan partnya ya, nanti ya, ketinggalan. Ini tadi tidak saya jelaskan. Oke, ulang lagi aja. Ini jadi muncul, continue. Ini yang tadi plot. Jadi untuk Y itu S residual X, Z red. Ini boleh ditambah, boleh plot tapi terlalu banyak ya. Nah nanti, oh ini nggak usah, oke langsung saja oke ya. Nah apa bedanya? Ya cara interpretasinya berbeda Pak. Kita lihat, ternyata kalau ditambah jenis kelamin, dia R kuadratnya, tadi berapa R kuadrat yang awal tadi? Lupa saya. Yang tanpa peubah dami. Masih ingat gak? 0,84. Naik dikit ya? Ya. Ya, artinya modelnya lebih baik karena ada variabel baru. Oke, nah kita lihat di sini. Tadi saya lupa menjelaskan yang part tadi ya, saya tambahkan. Jadi yang part tadi, yang ini, yang sebelumnya saya ketinggalan. Nah ini, jadi ini nih, nah yang ini part korelasi parsial. Artinya kemampuan awal berpengaruh. Ini kemampuan awal berpengaruh terhadap hasil belajar, itu koefisien pengaruhnya sekitar 0,25. Itu koefisien pengaruhnya. Sedangkan nilai pretest koefisien pengaruhnya min 0,04. Jadi secara parsial kemampuan awal lebih berpengaruh atau lebih berdampak atau lebih mempengaruhi hasil belajar dibanding nilai pretest. Ini kebetulan negatif. Kalaupun positif nanti ini kan lebih besar. Jadi ini melihat sendiri beberapa kontribusi dari X1 X2 ke Y, mana yang lebih tinggi. Kalau ini bukan koefisien pengaruh, ini nih konstanta, koefisien yang di persamaan regresi untuk menduga. Jadi kalau misalnya saya misalnya ya
katakanlah kemampuan awalnya 80. Iya. Ya, ini Lalu sebentar. saya ulangi ya, misalnya kemampuan awalnya 80, lalu nilai pretestnya katakanlah 10. Berapakah hasil belajarnya? Masukkan. Kan rumusnya Y sama dengan 9,6 ditambah 0,9 dikali 80, kan nilai kemampuannya 80. Dikurang 0,15 kali nilai pretestnya misalnya 10. Nah, itu dugaan, untuk menduga. Tapi kalau yang ini bukan untuk menduga, melihat pengaruh yang mana yang lebih banyak, lebih berdampak. Nah itu ya, saya lupa tadi. Jadi yang penting itu parsial, kemudian collinearity-nya, lalu signifikansi, lalu ini B. Apa beda B dengan beta, Bapak Ibu? Kalau B di sini dia diregresi, tidak distandarisasi. Kalau dia distandarisasi, namanya standarisasi koefisien. Biasanya di analisis jalur, Bapak Ibu. Kalau analisis jalur mirip regresi, tapi betanya nggak saya ambil yang kiri, tapi kolom ketiga. Konstantanya nggak ada, karena saya melihat jalurnya saja. Hubungan dia pakai jalur X1 ke Y, X1 ke X2, X2 ke Y, dia lebih melihat yang ini. Ya, ini kita kan baru regresi. Nah ini Bapak Ibu, saya ulangi. Nah untuk yang jenis kelamin naik ya, naik sedikit mungkin ya tadi. Nah ya, ternyata kalau variabel jenis kelamin dimasukkan, nilai pretestnya kan tetap negatif, nggak ngaruh ya. Nah di sini jenis kelaminnya negatif. Ya, ini jenis kelaminnya negatif Bapak Ibu. Nah nanti saya buat seperti ini Bapak Ibu. Coba saya ketik aja. Saya ketik aja ya. Coba kita tulis Y, biar tahu ya. Ada dua persamaannya Bapak Ibu. Nah, ya, ada dua. Ini untuk yang laki-laki. Ini untuk yang perempuan. Susah nih ngetiknya. Kalau yang laki-laki berarti nanti yang ini kalikan 1 Bapak Ibu. Ini kalikan 1. Kalau untuk perempuan ini habis karena dikali 0. Jadi kalau untuk yang laki-laki lengkap nih. Y sama dengan 10,1 ditambah berapa tuh Ibu kecilnya ya? 0,9 ya. X1 terlihat min 0,02 kelihatan saya 0, berapa tuh? 02 0,024. Ya, nggak kelihatan, mata saya udah kabur-kabur nih. Nah dikurang 1,203. 3. Kalau laki-laki kita ganti D-nya jadi 1. 1. Kan ini D ya. Ya. Nah kalau untuk perempuan itu sama, cuman saya buat idem aja ya, sama tapi tanpa ini karena kan dikali 0 nanti. Ya 0 hasilnya. Iya. Jenis kelamin. Iya betul. Nah jadi nanti caranya kita masukkan aja sesuai dengan ini. Misalkan ditanya nanti, ya sebentar. Bisa hapus satu. Kalau sudah menulis susah bergerak harus dihapus. Tapi paham ya, ini saya hapus nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa ya. Oh ini mengganggu. Nah kalau untuk syarat sama ya, saya lupa tadi. Kalau syarat sama, jadi kita lihat. Nah ternyata di sini justru di jenis kelamin dia nilai FIB-nya kurang dari 10, ya kan? Kurang dari 10. Nih, kalau yang ini kan lebih dari 10. Kalau lebih dari 10 berarti dia tidak terjadi multiko. Terjadi multiko. Jadi ini kurang bagus. Ya data kita kan karena asal-asal tadi ya. Harusnya ini juga lebih dari 10. Kalau data seperti ini berarti datanya kurang bagus. Jadi kita harus cari X yang memang dia tidak berkorelasi. Ya, ini contoh saja, nggak apa-apa, anggap saja ini tidak terjadi. Ini nggak bagus sih datanya.
Ini juga sama, parsialnya sama. Nah sekarang ketika kita sudah masuk persamaan regresi, kalau seandainya saya kasih contoh, kalau seandainya kita tahu skor dari kemampuan awal, lalu kita tahu jenis kelamin, lalu kita tahu nilai pretest, maka kita bisa membuat tapi dengan catatan yang jenis kelamin juga harus signifikan Bapak Ibu. Tapi di data kita, coba kita lihat berapa site untuk yang jenis kelamin. 0,19 ya. 93. Iya, Bu. Ya, berarti tidak signifikan. Artinya jenis kelamin itu nggak berpengaruh terhadap hasil belajar. Karena tidak berpengaruh, maka persamaannya itu walaupun kita tulis nggak ngaruh gitu loh. Jadi yang bagus itu adalah ketika ini signifikan Bapak Ibu, lalu pretest juga sama signifikan, jenis kelamin signifikan, semuanya signifikan, baru buat persamaan yang tadi. Persamaan untuk yang laki-laki 10 ditambah 0,9x1 dikurang 0,24x2 dikurang 1,203 itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan berarti 10 ditambah 0,91x1 dikurang 0,2x2, nggak usah pakai apa-apa karena dikali 0. Nah contoh, apabila dia seorang perempuan dengan kemampuan awalnya nilainya 100, nilai pretest 100, misalnya dia perempuan, berapakah hasil ujiannya? Nah, bisa kita prediksi, tinggal dimasukkan aja 10,1 ditambah 0,9 kali 100 dikurang 0,2 kali 100, lalu udah selesai. Karena perempuan kan nggak perlu yang ini. Kalau laki-laki, kalau dia laki-laki, kemampuan awalnya dapat 100, nilai pretestnya dapat 100, lalu dia laki-laki, berapakah hasil ujian belajarnya? Udah kita langsungkan 10,1 ditambah 0,9 kali 100 dikurang 0,2 kali 100 dikurang 1,2 karena dia laki-laki. Jadi untuk Kobadami itu hanya untuk membedakan di persamaan regresinya, tapi penyimpulannya sama Bapak Ibu, lihat di signifikansi. Bisa ya? Siap. Oke. Insya Allah bisa Bu. Untuk ininya nanti ya, saya belum sempat rapi. Kalau yang Manova udah rapi lah itu, tapi kalau untuk ini belum rapi yang regresinya. Mungkin kita lanjut untuk regresi logistik besok ya. Siap Bu, jam 9 ya Bu ya. Ya, artinya untuk terakhir sebelum Pak Wayan ya maksudnya ya. Ya, siap. Nah ini Pak Andi, untuk yang kemarin saya minta link untuk tugas-tugas sebelumnya ada kan? Yang buat itu. PPT. Oh ya, dikumpulkan. ya, saya minta teman-teman kemudian ngumpulin. besok Bapak Ibu